Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yashrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitabullah kullu hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Monggo sareng-sareng kita buka dengan membaca doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal. Falakal hamdu walakal minnah walakas syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, saya ini ceritanya baru datang dari haji kemarin sama Pak Arham. Ada Pak Arham? Biasanya ikut ngaji. Alhamdulillah. Katanya malaikatnya masih nyantol. Tapi karena pas kesini malaikatnya udah lepas satu-satu tadi.
Baik, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ini masih diberikan oleh Allah panjang umur. Ini harus kita syukuri. Dua nikmat yang seringkali lupa kita syukuri itu, kata Kanjeng Nabi, adalah nikmat sehat, nikmat sempat. Ya, nikmat sehat dan nikmat sempat. Tanpa terasa kita mau mengakhiri tahun 1447 sing dieling masa hito. Padahal kita sebentar lagi, ini sekarang tanggal berapa? 26 atau 25. Gitu. Berarti kurang lebih 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk pada tahun baru. Biasa nenek Desember, Masya Allah, kalau Masehi kita sangat gemebiar begitu. Gitu. Dieling-eling, oh mari kita tahun baru lagi. Padahal kita insya Allah 4 atau 5 hari lagi, hari Selasa itu insya Allah kita sudah masuk tahun baru di tahun Hijriah. Tahun Hijriahnya berapa sekarang? 1447. Loh, sampai lali, saya tahun piro. Tapi kalau Masehi ya enggak gitu. Berarti kita akan masuk tahun 1448. Tahun baru Hijriah ini dimulai dengan bulan apa? Bulan apa? Muharram. Bulan Muharram. Ada satu hari di bulan Muharram yang sangat diingat oleh masyarakat kita. Apa? Bulan Muharram dikenal juga dengan bulan Suro. Gitu? Bulan Suro. Suro itu diambil dari hari yang ke-10. Nama dari hari yang ke-10. 10 niku dalam bahasa Arabnya adalah asyarah. Asyarah. Kalau yang pulang haji itu pasti ingat asyarah kan gitu. 10 asyarah rial gitu. Kalau 15 itu khamsata asyar. Orang Amiyah Arabnya menjadi khamastas, ya. Khamastas atau khamsata asyar. Jadi suro itu diambil dari hari yang ke-10 di bulan Muharram. Kenapa hari yang ke-10 di bulan Muharram begitu istimewa? Karena dalam banyak peristiwa di sirah, di sejarah Islam, pada tanggal ke-10 bulan Muharram atau dikenal dengan Asyura, itu banyak peristiwa penting yang sangat terkait dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penyelamatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para nabinya. Pada tanggal 10 Muharram, yang kemudian 10 disebut dengan Asyura. Orang Jawa nyebutnya Suro. Oh, itu nek duwe kegeman iku disucikan, kan ngaten. Ya, desa-desa dibuat apa? Bersih desa dan macam-macam. Dijadikan momentum oleh masyarakat Jawa. Sebenarnya apa yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram? Pada tanggal 10 bulan Muharram, Allah banyak memberikan pengampunan dan penyelamatan terhadap para nabinya. Nabi Allah Adam alaihi salam dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Siti Hawa setelah dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi.
itu dalam riwayat ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 400, bahkan 200, bahkan 400 tahun. Itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Muharram itu termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah Muharram. Pada tanggal 10 Muharram, Asyura, Allah juga menyelamatkan Nabi Allah Nuh alaihi salam dari air bah. Jadi setelah sekian hari Nabi Allah Nuh terobang-ambing, maka perahunya berhenti di salah satu bukit. Itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Nabi Allah Ibrahim diselamatkan oleh Allah ya pada saat oleh Raja Namrud dilempar ke dalam api, itu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang kemudian membelah. Nabi Allah Musa diminta untuk melemparkan tongkatnya dan terbelahlah itu lautan. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Termasuk Nabi Allah Ayyub alaihi salam disembuhkan dari penyakitnya yang sekian tahun, bahkan diusir oleh keluarganya dan oleh warga kampungnya, sembuh dari penyakitnya itu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Yunus alaihi salam dikeluarkan dari perut ikan paus, itu diselamatkan pada tanggal 10 Muharram. Ada banyak peristiwa-peristiwa di mana Allah kok meletakkan 10 Muharram menjadi momentum dari diampuninya dosa, diselamatkannya para nabi. Termasuk Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal kepalanya di padang Karbala, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sehingga 10 Muharram bagi para penganut Syiah itu menjadi peristiwa yang sangat sakral. Yang sangat sakral. Jadi banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang itu Allah memberikan pengampunan, Allah memberikan penyelamatan, terjadi di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Asyara atau Asyura. Orang Jawa nyebutnya Syuro. Karena sangat penting peristiwa-peristiwa itu. Sehingga kemudian para ulama salafun saleh kemudian membuat satu kebiasaan, setiap tanggal 10 Muharram Asyura mengadakan istighfarat. Apa? Istighfarat, pembacaan istighfar sebagaimana istighfarnya para nabi. Istighfarnya Nabi Allah Adam, istighfarnya Nabi Allah Nuh, istighfarnya Nabi Allah Ayyub, istighfarnya Nabi Allah Ibrahim, dan semua istighfar para nabi. Para ulama kemudian menjadikan itu momentum untuk meminta ampunan kepada Allah dengan istighfarat. Pondok kula biasanya kalau ngadakan istighfarat. Pembacaan istighfar, zikir istighfar, termasuk istighfarnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Kenapa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi istighfar para nabi kita baca. Nah, ini bulan Muharram. Bulan Muharram menjadi awal daripada bulan dalam Islam. Dan momentum penetapan awal kalender Islam itu diletakkan di bulan Muharram dengan menjadikan momentum hijrahnya Nabi sebagai awal penanggalan. Jadi awal penanggalan dipakai momentum hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi. Walaupun Nabi hijrah itu pada tahun yang ke-10 atau ke-13 kenabian. Sampainya itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ditarik di waktu yang paling dekat dengan awal penanggalan Islam. Awal kalender Islam, hitungan bulan di dalam Islam yaitu Muharram. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun baru Hijriah kita. Ini tahun baru Hijriah. Oleh karena itu para ulama kemudian melakukan berbagai kegiatan, banyak amalan, termasuk Abuya Sayyid Muhammad itu kalau tanggal 1 bulan Muharram pas masuk tahun baru itu tafa'ulan itu mengambil satu nilai hikmah ya dengan cara minum susu gitu, minum susu dengan satu harapan semoga pada 1 tahun ke depan diri kita ini seputih susu, gak dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi awal penanggalan Islam mulai bulan Muharram. Setelah Muharram napa? Setelah Muharram napa? Ayo. Januari, Februari, Maret, April hafal. Setelah Muharram napa? Safar. Setelah Safar Jumadil, Rabiul Awal atau Maulid. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Setelah Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Dzul Qa'dah. Setelah Dzul Qa'dah ini sekarang Dzul Hijjah. Dzul Hijjah. Dihafal no. Masa cuma Januari Februari sing hafal. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Dzul Hijjah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu momentum yang dipergunakan untuk menandai awal kalender Islam itu adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini penting? Pada saat itu para sahabat
berdiskusi apa kira-kira yang bisa kita jadikan momentum untuk penanda, karena kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat itu sangat peduli akan identitas yang khas bagi kaum muslimin. Rasulullah itu memiliki nilai yang sangat kuat agar kaum muslimin ini punya identitas yang khas. Ojo niru-niru, ojo norok buntek. Sama pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang hijrah, pada saat hijrah di awal-awal di 1-2 bulan pertama Rasulullah sholat itu masih menghadap kemudian sholat niku menghadap pundi? Masjidil Aqsa. Masih Masjidil Aqsa. Dibully itu oleh orang-orang Yahudi. Loh Muhammad bawa agama baru tapi sholatnya sing ngadep dek Aqsa. Mereka meyakini itu adalah pusatnya Yahudi, pusatnya Kristen. Loh sing ngadep rono. Terus dibully. Sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali keluar rumah melihat ke langit menunggu perintah agar Allah memerintahkan memindah kiblatnya. Sampai kemudian Allah menjawab, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram, kata Allah. Sampai Allah kemudian mengatakan, wis aku bendino ndelok awakmu lihat langit, ndelok dek langit, aku roh. Maka mulai sekarang, kata Allah, silakan kamu menghadap ke arah kiblat di mana yang kamu suka. Akhirnya menghadaplah ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram. Karena dibully terus. Rasulullah ingin agar pindah ke sana kiblatnya. Pindah ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Keinginan Rasulullah didasarkan agar di situ tempat kelahiran, sekaligus pada saat itu Rasulullah ingin agar orang-orang kafir Quraisy itu terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian masuk Islam. Nah, itu terjadi di satu tempat yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Jadi pada saat selesai Rasulullah selesai 2 rakaat suruh pindah kiblatnya. Pindah langsung. Ya, langsung pindah pada saat sholat zuhur. Pindah langsung kiblatnya. Berbalik arah. Semua sahabat mengikuti, berbalik arah. Rasulullah ingin agar ada identitas yang khas. Sama pula dengan kaum muslimin, para sahabat pada saat itu atas usulan Sayyidina Abu Bakar agar ada penanggalan yang resmi dan menjadi pembeda bagi kaum muslimin, sehingga disepakatilah dengan usulan Sayyidina Umar bahwa momentum hijrahnya Nabi adalah momentum awal daripada kalender Islam. Kenapa hijrah ini penting? Karena hijrah ini tidak hanya berpindah fisik. Kalau kita baca sirah Nabawi, Rasulullah setidaknya pernah melakukan 3 kali hijrah. 1, hijrahnya Rasulullah ke Habasah, Ethiopia, itu pada tahun yang ke-5 dari kenabian. Apa alasan Nabi untuk hijrah? Alasan Nabi untuk hijrah itu adalah untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan akidah, untuk membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Rasulullah itu punya satu semangat, ada istilah saya itu ada api yang membara, api semangat yang membara agar terselamatkan keimanan itu.
di Mekah tidak memungkinkan pada saat itu. Banyak para sahabat yang kemudian dibunuh. Bahkan di dalam Islam itu kita mengenal salah seorang sahabat wanita, ibu daripada Ammar. Jadi sahabat wanita, istrinya Yasir, itu dibunuh persis di hadapan mata Ammar. Oleh karena itu bapak dan ibunya, istrinya sama Ammar ini, sama Yasir ini dibunuh di depan si Ammar. Itu orang pertama syahid di dalam Islam. Rasulullah ingin agar keimanan itu terselamatkan, agar kehidupan sosial itu lebih baik. Ada semangat itu dalam hijrah itu. Kemudian hijrah Nabi yang kedua itu terjadi pada tahun yang ke-10 tahun kenabian, yaitu setelah meninggalnya istri dan paman Nabi. Dua orang yang sangat berjasa. Istri Nabi Sayyidatina Khadijah, penopang ekonomi. Sepertiga daripada kekayaan Mekah itu punyanya Siti Khadijah. Jadi Nabi itu kaya. Sayyidina Khadijah itu orang saudagar wanita paling kaya. Banyak orang melamar, tapi tidak mau. Tapi coba perhatikan bagaimana pada saat Sayyidatina Khadijah meninggal, dia tidak membawa apa-apa dari kekayaannya, hanya tersisa kain yang melekat saja. Sampai-sampai Sayyidatina Khadijah mengatakan, wahai Muhammad kekasihku, suamiku, kalau aku mati, aku sudah tidak punya apa-apa. Kalau aku mati, sementara engkau masih membutuhkan bantuan dariku, ambil tulang belulangku untuk engkau jadikan pedang dan segala macam. Sampai begitu. Ini Sayyidatina Khadijah, penopang ekonomi, pendukung utama Rasulullah, meninggal pada tahun 10 kenabian, pada tahun yang ke-9. Tahun ke-10 kemudian Rasulullah hijrah. Begitu juga pamannya. Ini penopang politik. Orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang berani untuk mencelakakan Rasulullah selama masih ada pamannya, Abu Thalib. Meninggal pada saat itu, sehingga tahun itu kemudian dikenal dengan tahun penuh kesedihan, Amul Hazn. Amul Hazn, tahun penuh kesedihan. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy semakin gila di dalam melakukan pengeroyokan terhadap Nabi, sehingga Nabi mencari bala bantuan. Hijrah Nabi pada tahun yang ke-10 kenabian itu kemana? Kemana? Belum. Madinah itu tahun yang ke-13. Kemana? Ayo, ke Taif. Ke Taif. Karena ada salah satu penguasa Taif yang masih ada kerabat dengan Sayyidatina Khadijah. Datang Nabi. Ternyata mereka menolak Nabi dengan mentah-mentah, bahkan memprovokasi anak-anak, anak muda, orang-orang untuk mengusir Nabi. Masih ada sisa serak-seraknya Mekah Madinah ini. Karena saya bawa jamaah, kula niki bekto jamaah, jadi pembimbing haji. Pembimbing haji dari KBIH Universitas Brawijaya. Jadi pembimbing haji, kerjaannya pembimbing haji nggih bengak-bengok. Jadi Rasulullah hijrah ke Taif. Orang-orang anak-anak diprovokasi, dilempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Diusir. Sampai kemudian malaikat itu datang menawarkan jasa. Ini
jasanya tidak tanggung-tanggung yang ditawarkan. Kenapa? Menawarkan jasa untuk membalikkan gunung. Jadi gunung arepe dibalikno ditimpakan ke penduduk Taif. Apa kata Nabi? Tidak, jangan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Cukup semoga Allah memberikan hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum karena mereka tidak tahu. Cuma aku berdoa semoga dari sulbi-sulbi mereka lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan terus kata. Indahnya sifat Rasulullah sekalipun ditolak, diusir. Sehingga kemudian ada yang namanya pemuda Addas, penjaga kebun anggur milik daripada Utbah. Akhirnya si Utbah mengatakan, sudah itu kasih Muhammad itu kasih anggur. Pada saat Rasulullah sedang makan anggur, kemudian Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget ini Addas kemudian tanya, kamu dari mana? Katanya, saya tidak pernah penduduk sini mengucapkan kalimat itu pada saat makan. Rasulullah malah balik tanya, kamu dari mana? Kami dari daerah sana. Oh, itu daerahnya saudaraku, yaitu Yunus bin Matta, kata Nabi. Dari daerahnya Nabi Allah Yunus, saudaraku, karena sama-sama utusan Allah. Akhirnya dijelaskan oleh Kanjeng Nabi masuk Islam dia. Jadi diusir oleh penduduk Taif, yang masuk Islam cuma satu orang. Siapa? Addas. Sementara Addas ini Kristen sebelumnya. Pulang dari Taif ketemu dengan segerombolan jin, yang kemudian jin itu minta untuk didakwai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga ditolak oleh orang Taif, yang menerima hanya Addas dan kalangan jin. Sakit hati Nabi. Kepentingannya apa? Untuk mencari suaka politik demi keamanan dan menjaga keimanan. Hijrah Nabi yang ketiga itu terjadi pada tahun yang ke-13 Hijriah, 13 masa kenabian, yaitu kemana? Ke Yatsrib. Yang kemudian oleh Nabi dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah pada tahun yang ke-13. Alasannya satu, yaitu untuk menjaga keimanan. Makanya kenapa perubahan kalender Islam itu penuh dengan semangat keimanan. Penuh dengan semangat keimanan. Sehingga ini yang kemudian dijadikan momentum terbesar oleh kaum muslimin, khususnya pada saat itu oleh Sayyidina Umar, mengusulkan ini yang dijadikan sebagai momentum daripada kalender itu, karena ada semangat untuk menjaga keimanan itu. Iman ini paling mahal. Rasulullah dengan semangat hijrah itu berpikir ke depan bagi masa depan umatnya, bagi keimanan umatnya. Islam ini sangat peduli atas masa depan diri kita. Islam itu peduli terhadap masa depan dari keimanan kita, masa depan dari kehidupan kita. Islam peduli atas itu. Kepedulian Islam ini itu kemudian mengalahkan atas perangkap masa lalu. Islam tidak mau melihat terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalu. Islam fokus pada masa depan, fokus untuk kebaikan. Kita bisa melihat bagaimana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau memikirkan kembali atas masa lalu seseorang. Yang paling penting masa depannya seperti apa. Yang paling penting semangat keimanannya ke depan seperti apa. Masa lalu setiap orang pasti punya masa lalu. Rasulullah berpikirnya begitu. Makanya kenapa di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa
innal abda la ya'mala fima yaran nasu amal ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Ada sesungguhnya seorang hamba yang dia selalu, kata Rasulullah, mengerjakan amalan dalam pandangan manusia itu amalan ini adalah amalan ahlil jannah, tapi kemudian di akhir dia melakukan amalan ahli neraka. Ada juga orang yang dia di awal perjalanan hidupnya melakukan amalan sebagaimana amalannya ahli neraka, tapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan ahli surga. Maka kemudian kata Nabi, wa innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu dinilai dari akhirnya seperti apa. Rasulullah fokus pada masa depan, tidak peduli atas gelapnya masa lalu. Setiap kita ini punya masa lalu. Hijrah itu adalah bagaimana seseorang melangkah ke depan, berpindah dan kemudian merubah dirinya. Semangat perubahan itu yang sebenarnya ingin dibawa di dalam semangat hijrah itu. Kita bisa melihat bagaimana banyak para sahabat itu yang pada awalnya dalam dunia kegelapan, gelap, penuh noda. Tidakkah kita lihat misalkan bagaimana Sayyidina Umar di masa lalu yang sangat membenci Islam, tapi kemudian dia setelah berhijrah menjadi Islam, dia berubah menjadi pejuang utama di dalam Islam. Kita bisa melihat misalkan bagaimana Khalid bin Walid. Sebelumnya siapa Khalid bin Walid? Rasulullah tidak melihat masa lalunya. Khalid bin Walid ini musuh bebuyutan pada saat perang kedua kaum muslimin. Perang apa? Perang Uhud. Siapa pemimpin pasukan dari kaum kafir? Siapa? Khalid bin Walid. Pemimpin pasukan kaum kafir pada saat itu adalah Khalid bin Walid. Sehingga kaum muslimin kalah karena terbaca oleh Khalid bin Walid pasukan yang diletakkan oleh Nabi di Bukit Romal, di Bukit Pemanah, di Uhud itu turun. Padahal kata Nabi mengatakan apapun yang terjadi, bukit ini tidak boleh dilepas, harus terus dijaga. Apapun yang terjadi di bawah, tugas yang ada di atas bukit itu adalah para pemanah, tidak boleh berpindah apapun yang terjadi di bawah. Pada saat pertarungan pertama kalah orang-orang kafir, lari orang-orang kafir Quraisy. Yang ada di bukit ini terpengaruh, di bawah ada banyak harta, turun, dibaca oleh Khalid bin Walid. Ini momentum, kata Khalid bin Walid, diserang balik kaum muslimin, sehingga apa? Kalah kaum muslimin. Korbannya Rasulullah, korbannya salah satunya Rasulullah, patah Rasulullah patah. Bahkan Rasulullah itu berupaya agar darahnya itu tidak mengucur ke tanah. Karena Rasulullah mendengar malaikat sudah sesumbar. Ada sedikit saja darah yang netes dihabisi oleh malaikat. Ditahan oleh Rasulullah. Dikabarkan Rasulullah meninggal. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi korban pada saat itu. Oleh seorang budak yang bernama Wahsy, pesanan dari Hindun. Dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh Hindun karena dendam. Khalid bin Walid panglimanya pada saat itu. Rasulullah tidak melihat atas masa lalunya. Yang Rasulullah lihat adalah masa depannya. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Setiap orang punya kesempatan untuk bertaubat. Setiap orang punya kesempatan untuk menjadi baik. Dan ternyata benar. Di saat
sebelum terjadi Fathu Makkah, Khalid bin Walid masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam. Setelah perang Uhud, beberapa waktu sebelum Fathu Makkah masuk Islam. Sehingga dia diberi julukan dengan Saifullah, pedang Allah. Hamzah, siapa Hamzah? Hamzah ini Asadullah, singa Allah. Sebelumnya tidak mendukung Nabi. Mendengar Nabi dijelek-jelekkan oleh Abu Lahab, langsung menggelegar darahnya, masuk Islam. Rasulullah tidak melihat terhadap masa lalu. Kita lihat misalkan juga Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari ini perampok jalanan sebelumnya, tapi menjadi panglima zuhud. Kita lihat Ikrimah bin Abi Jahal. Siapa Ikrimah bin Abi Jahal? Anaknya Abu Jahal. Dia yang memimpin pasukan pada saat perang Badar. Ikrimah. Tapi kemudian dia adalah orang yang syahid di dalam Islam. Rasulullah tidak melihat terhadap masa lalunya. Islam tidak melihat terhadap masa lalu seseorang. Karena setiap orang punya masa lalu. Setiap orang mungkin punya masa gelap. Punya banyak dosa. Tidak dipedulikan oleh Rasulullah. Setiap orang boleh segunung dosa. Tapi pada saat dia melakukan taubat dan berniat untuk melakukan kebaikan, berubah, hijrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Kita lihat bagaimana Hindun bin Utbah, pendendam, tapi kemudian dia menjadi pembela agama Allah. Kita lihat bagaimana budak Wahsy yang disewa oleh Hindun, yang dia kemudian dengan tombaknya membunuh Hamzah. Pada saat dia sadar, dia datang kepada Kanjeng Nabi. Sebagai manusia, Nabi itu sakit hatinya melihat ada Wahsy yang membunuh siapa? Hamzah. Siapa Hamzah? Paman Nabi. Membunuh pamannya. Sakit Nabi. Tapi sebagai seorang Nabi Rasulullah tetap menerima keislamannya. Cuma Nabi mengatakan, mulai saat ini kamu jangan sampai wajahmu jangan sampai bertemu dengan aku. Karena setiap Nabi melihat Wahsy ini ingat terhadap pamannya, sehingga tidak pernah setiap ketemu dengan Nabi dia lari, karena Nabi tidak mau melihat. Tapi ini kan penyiksaan bagi seorang Wahsy, penyiksaan. Rasulullah tidak mau melihat wajahnya, nangis terus dia ingin menunjukkan berjuang. Ya, dia sadar, kemudian dia berubah, dia berjuang. Sehingga pada saat kepemimpinan sampai Rasulullah meninggal, di saat Rasulullah meninggal, kepemimpinan digantikan oleh Abu Bakar. Ada seorang nabi palsu yang mengproklamirkan dirinya. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzdzab. Perang kaum muslimin dengan Musailamah al-Kadzdzab, dan budak Wahsy ini yang kemudian dia katakan, dulu aku dengan tombak ini pernah membunuh orang yang paling mulia, maka dengan tombak ini pula lah aku akan membunuh orang yang paling buruk. Jadi dengan tombak yang sama. Sehingga setelah dia membunuh Musailamah al-Kadzdzab, malam harinya dia bermimpi Rasulullah tersenyum melihat dia. Bagaimana kemudian Rasulullah dan Islam ini tidak peduli terhadap masa lalu seseorang. Setiap kita ini punya dosa, setiap kita ini punya masa gelap. Tapi bagi Islam yang paling penting adalah semangat dia untuk berubah, semangat dia untuk berhijrah, melakukan satu revolusi, perubahan yang luar biasa atas kepribadiannya. Ada revolusi spiritual. Bagaimana Umar yang sangat benci, yang pada saat mendengar adiknya itu sedang membaca kalimat-kalimat Al-Quran penuh dengan kemarahan, ingin membunuh Nabi. Setelah bertemu Nabi, 180 derajat berubah.
menjadi orang yang sangat mendukung Islam. Islam sangat peduli terhadap niat perubahan seseorang. Islam memberikan satu kesempatan kepada siapapun saja bahwa setiap orang punya peluang untuk berubah, punya peluang untuk menjadi baik. Jangan terperangkap atas penyesalan masa lalu. Jangan sampai kemudian kita hanya menyesal saja. Menyesal itu boleh, tapi Islam memberikan ruang yang luas agar kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Semangat hijrah itu di situ. Kita menjadi orang baik. Oleh karena itulah maka Nabi mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya seperti apa. Boleh kita buruk sebelumnya, pendosa. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Kalau sekiranya dosa itu diwujudkan sebagai sebuah bau bangkai, mungkin tidak ada satupun orang yang mau mendekat dengan kita. Kalau dosa yang ada pada diri saya ini itu diwujudkan dalam bau bangkai, mungkin panjenengan akan menjauh. Demikian pula dengan kita semua. Cuma karena Allah Subhanahu wa taala menutupi atas aib-aib kita. Islam tidak mau peduli atas masa lalu itu. Yang dipedulikan oleh Islam adalah apakah ada semangat untuk melakukan perubahan, apakah ada keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik. Allah memberikan pintu taubat yang selebar-lebarnya. Rasulullah memberikan contoh, mempersilahkan kepada siapa saja selama ada keinginan untuk bertaubat, ada keinginan untuk menjadi baik, maka peluang menjadi orang yang terbaik itu sangat besar. Dan Islam banyak sederetan kisah orang-orang yang dulunya gelap kemudian menjadi orang-orang terbaik dalam Islam itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan setiap orang haruslah lihat evaluasi atas dirinya, atas apa yang akan dia bawa di keesokan harinya, untuk hari masa depannya, untuk akhiratnya. Kita didorong oleh Allah untuk kita peduli terhadap masa depan kita. Udah, masa lalu biarlah berlalu. Ya. Ojo sampai gagal move on. Ya. Ojo sampai gagal move on. Sudah, apa yang telah terjadi di masa lalu kita tinggalkan, tatap masa depan, persiapkan masa yang panjang di antara kita, yaitu kehidupan akhirat kita. Lakukan kebaikan. Innal hasanat, kata Allah, yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Jadi kalau kita pernah melakukan keburukan di masa lalu, maka kebaikan-kebaikan kita itu akan menghapus terhadap keburukan-keburukan kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di momentum hijriyah ini, ya, di momentum hijriyah tahun baru Islam ini, yang insya Allah 4-5 hari yang akan datang, diberi kesempatan untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan yang banyak untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita dengan akhir kehidupan yang terbaik. Husnul khatimah. Dosa-dosa di masa lalu dihapus. Oleh karena itu jangan hanya sekedar minta diampuninya dosa, tapi minta agar dosa masa lalu dihapus,
diampuni, kalau diampuni sik dijaluk pertanggungjawaban. Kalau dihapus wis gak ono. Minta kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapus dari catatan amal buruk kita. Dan semoga ke depan ini dengan momentum hijriyah ini, tahun baru Islam ini, kita diberi semangat untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan dijemput dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan terkabulnya doa kepada kita. Penutup, saya ingin menyampaikan kata Nabi, al-muslimu, seorang muslim yang terbaik, man salimal muslimuna, adalah orang yang mampu membuat dirinya menjadikan orang-orang muslim yang lain selamat, min lisanihi, dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Muslim yang terbaik itu manakala orang lain selamat dari lisan kita, selamat dari tangan kita, tidak berbuat zalim. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu adalah man hajara, barang siapa yang dia melakukan perubahan, berhijrah, manahallahu anhu, berhijrah dari segala apa yang dilarang oleh Allah, dijauhkan oleh Allah atas segala apa yang dilarang, dan kemudian kita berada di jalan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Cekap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.